video part 2, video lanjutan dari trip naik kereta api Gajah Wong dari Jakarta ke Jogja. Salah satu kereta ekonomi premium, bukan new generation ya, yang berangkatnya gak kepagian dari Jakarta. Buat yang belum nonton video sebelumnya, saya saranin tonton dulu video part 1 naik kereta api Gajah Wong. Linknya ada di pojok kanan atas atau bisa cek di deskripsi ya. Video lanjutan ini dimulai setelah kereta api Gajah Wong meninggalkan kota Cirebon. Saya dan Mas Ardi Jasa makan siang di kereta restorasi dan memesan ayam penyet Wong Solo. Pas banget jam makan siang, dan kalau habis Cirebon ini adalah waktu yang kayaknya pas juga buat makan siang di atas kereta sambil menikmatin pemandangan alam yang view-nya udah mulai bagus sampai ke Jogja nanti. Perjalanan kereta api Gajah Wong tiba di stasiun Prupuk, stasiun kecil, gak banyak kereta berhenti di sini teman-teman. Dan ternyata kereta api Gajah Wong berhenti di stasiun Prupuk. Yang turun juga lumayan banyak dari depan, dari eksekutif dan ekonomi. Di stasiun Prupuk terdapat percabangan jalur, ada percabangan jalur rel yang menuju ke arah Tegal teman-teman. Tadi ada di sebelah sana ya. Sebelum masuk stasiun itu ada percabangan jalur yang menuju Cirebon dan menuju ke Tegal. Cuman untuk jalur yang ke arah Tegal itu dilalui hanya beberapa kereta saja. Yang lewat sana tuh kayak Kamandaka, Joglo Semarkerto, terus ada kereta BBM dan kereta-kereta lainnya. Kalau yang jalur utama yang menuju ke arah Cirebon, yang double track. Perjalanan kereta api Gajah Wong sekarang tiba di stasiun Bumi Ayu, dan di sini berhenti lumayan lama teman-teman karena kita tunggu disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga yang berangkatnya kira-kira berbeda sekitar 1 jam di belakang kita. Nah, susul lagi Gajah Wong, Bumi Ayu ya, stasiun Bumi Ayu sesuai namanya, bumi yang cantik, Bumi Ayu. Di sini pemandangannya bagus banget. Di sana kalau cerah tuh kelihatan kaki Gunung Slamet. Kalau kereta berhenti lama tuh langsung pada turun teman-teman. Banyak yang ngerokok. Tapi ada juga ibu-ibu yang turun buat mungkin peregangan biar nggak pegal duduk terus ya. Dari depan sampai belakang tuh ramai banget tuh. Hal yang ditunggu-tunggu penumpang kereta ekonomi. Stasiun Bumi Ayu ini terletak di ketinggian sekitar 238 meter di atas permukaan air laut, teman-teman. Dan di sini nanti relnya bakal nancep ke atas. Kita bakal memutari kaki Gunung Slamet menuju ke Purwokerto. Jadi setelah ini tuh pemandangannya masih bagus banget. Ini banyak yang turun dan foto-foto karena emang secakap itu pemandangan di Bumi Ayu, sesuai namanya ya, Bumi Ayu.
meskipun kereta kalian berangkat pagi dari Jakarta, duluan berangkatnya, tapi di tengah jalan bisa aja disusul sama kereta yang berangkatnya lebih siang dari Jakarta, teman-teman. Contohnya kereta api Gajah Wong. Berangkat jam 7.55, kena susul sama kereta api Argo Dwi Pangga yang berangkatnya kayaknya 8.50 ya dari Gambir. Karena emang kereta eksekutif unggulan ya, kelas Argo. Kereta yang punya nama Argo itu biasanya kereta yang berhentinya minim banget dan ngebut kereta cepat, teman-teman. Harga tiketnya juga berkali-kali lipat kereta ekonominya Gajah Wong. Makanya biasanya disuruh minggir ya. Meskipun kecepatan kita juga bisa dibilang sama dengan kereta api Argo Dwi Pangga ya, sampai batas kecepatan maksimal 120 km per jam. Tapi untuk pemberhentian kereta api Gajah Wong itu lebih banyak, dan tadi kita juga udah kena susul sama Raja Jalur Utara Argo Bromo Anggrek. Hari ini saya naik kereta api Gajah Wong, susunannya ada 3 kelas eksekutif, dan ada 5 kereta ekonomi premium ya teman-teman. Nah, biasanya kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu eksekutifnya cuma 2, ekonominya tetap 5. Nah, eksekutifnya dicopot 1 diganti dengan kereta kelas priority. Kereta yang lebih tinggi kelasnya, kastanya di atasnya kereta kelas eksekutif. Jadi jalannya cuma hari-hari tertentu aja. Nah, kalau hari biasa eksekutifnya jadi 3 ternyata. Prioritinya dicopot. Tapi nanti kalau weekend atau libur panjang biasanya eksekutifnya cuma 2. Ditambahin sama kereta priority, diganti priority teman-teman. Ada yang bilang daripada naik eksekutif nambahin dikit 100 atau 150 ribu, itu mending beli tiket kereta priority teman-teman, karena interiornya lebih klasik ya, dan dapat fasilitas makan dan snack, ada minibarnya juga. Nanti untuk detail kereta priority seperti apa bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Harganya nggak beda jauh dengan kereta eksekutif, tapi lebih worth it. 13 lebih 19 menit kita tiba di stasiun Purwokerto, terlambat sekitar 9 menit dari jadwal teman-teman. Biasanya berarti ya bakal jadi cepet banget sih, nggak lama. Kalau normal 5 menit. Kereta api Bangunkarta dari Jombang tujuan Pasar Senen, Jakarta teman-teman. Ini dari luar juga pakai kereta ekonomi lama ya teman-teman. Jendela-jendela seperti ini dengan bodi yang belum stainless steel, tapi dalamnya kereta premium seperti kereta api Gajah Wong. Jadi ini adalah kereta ekonomi premium modifikasi. Kita berangkat lagi dari stasiun Purwokerto. Tadi lumayan banyak yang turun juga teman-teman di Purwokerto, tapi banyak juga penumpang yang naik menuju ke arah Jogja. Sepertinya beli tarif khusus ya kalau naik dari Purwokerto. Terlambat sekitar 7 menit, 6 menit dari jadwal keberangkatan.
Di Kroya ternyata juga lumayan banyak yang turun dari depan ke belakang. Dan masih ada proses pengisian air ya. Bukan berartinya bentar banget, langsung disemprit. Nggak ada semenit coy, berhenti. Lepas dari stasiun Kroya, kereta api Gajah Wong ini mulai digeber lagi kecepatannya teman-teman. Kalau di lintas ini kecepatan maksimalnya sampai 120 km per jam ya di jalur kereta api Kroya Kutoarjo. Sampai 120 nih kayaknya. Udah 118 nih. Ada lokomotifnya pakai CC201 tahun 77 ya. Lokomotif CC201 yang tua. Nggak ditarik Wong, nggak ditarik 206 tapi bisa ngebut. Tiba di stasiun Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Ini kita tumben masuk jalur lurus. Biasanya kalau kereta berhenti kayaknya dimasukin jalur sana deh. Apa karena udah telat ya? Jadi langsung berangkat lagi nih. Nggak ada PPKA ya teman-teman. Jadi Semboyan 5, konektor Peluit langsung berangkat lagi. Oke. Kita tutup kembali pintunya. Bukan pintu otomatis. 14:26 kita tiba di stasiun Kebumen, teman-teman. Ini kita dimasukin jalur lurus ya, nggak masuk jalur sebelah sana. Biasanya tuh masuk jalur 4 biar dapat peron. Ini langsung mau berangkat lagi coy, karena udah terlambat ya. Harusnya kita berpapasan bertemu sama kereta api Sancaka Utara, tapi belum masuk juga nih Sancaka Utaranya. Berhenti sebentar doang, nggak ada semenit langsung berangkat lagi nih teman-teman, buat mengejar keterlambatan.
Untuk kebisingan di dalam kabin kereta ini nggak terlalu berising ya teman-teman. Nggak terlalu berisik, nggak bising, dan bisa diredam dengan baik. Meskipun belum kereta ekonomi yang new generation. Dan ini kita ngebut banget. Sekarang melintas stasiun Pojo. Cuman emang kadang pas lewat wesel atau jembatan itu ya masih lumayan berisik ya. Karena emang pintunya masih pintu geser manual, di sambungannya juga pakai engsel semua. Pintu keluarnya juga pintu yang engsel ya, bukan pintu otomatis yang pasti kedap suara, rapet. Jadi kalau nutupnya nggak rapet, itu juga mempengaruhi. Ditambah lagi untuk sambungannya juga masih pakai sambungan karet yang ada rongganya. Jelas suara gesekan dari rel dan roda bakal masuk ke dalam kabin kereta. Tapi sejauh ini masih aman-aman aja sih. Tuh, lewat jembatan aja nggak terlalu berisik kan. Suaranya tuh hampir mirip-mirip kayak kereta ekonomi yang udah new generation. Nggak beda jauh kebisingannya. Ya kayak gini sih. Cuman mungkin lebih senyap lagi sih kalau yang ekonomi new generation. Nggak gemeludak-gemeludak banget dan masih nyaman meskipun ini kereta ekonomi premium tahun 2018. Sebentar lagi kereta api Gajah Wong yang saya naiki akan tiba di tujuan akhir di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, teman-teman. Jadi untuk kereta api Gajah Wong ini berhentinya bukan di stasiun Tugu Jogja ya, melainkan di stasiun Lempuyangan. Perjalanan selama kurang lebih hampir 8 jam naik kereta api Gajah Wong di kelas ekonomi premium ya, belum new generation. Menurut saya masih lumayan oke. Dengan tarif harga sekitar 300 ribuan. Ini AC-nya juga dingin, lampunya dimatiin, jadi enak banget selama perjalanan. Kalau mau tidur, mau istirahat pun masih nyaman. Cuman emang ada poin plus minusnya, terutama untuk kursi ini masih agak ekonomis banget ya. Nyaman tapi kurang langsung plek gitu loh kalau kita duduk tuh. Jadi kayak masih datar sandarannya, meskipun bisa direbahin ke belakang. Dan untuk selonjoran ini lebih enak dibandingkan kereta ekonomi new generation yang stainless steel. Jadi emang ada plus minusnya di semua kereta ekonomi, teman-teman. Kalau untuk jam keberangkatan, kereta api Gajah Wong ini bisa dibilang jadi jam keberangkatan dari Jakarta yang pagi hari, nggak pagi banget, yang enak ya. Jam 7 lebih 55, hampir jam 8. Dan jam tiba di Jogja juga udah redup, udah nggak panas. Sore menjelang maghrib, tapi belum gelap. Sekitar jam 4 kurang. Jadi kalau mau jalan-jalan ke Malioboro itu udah enak banget sih, cahayanya udah nggak terlalu silau, nggak terlalu panas. Jadi sejuk gitu teman-teman. Mau kulineran juga masih oke. Atau mau ke hotel dulu, langsung istirahat, ganti baju, baru nanti setelah maghrib keluar untuk jalan-jalan di Jogja itu juga sangat worth it banget ya, dibandingkan dengan kita naik kereta yang mungkin keberangkatannya siang hari, yang nantinya bakal sampai di Jogjanya udah malam. Jadi mau ke hotel dulu tuh waktunya udah habis duluan. Nah, untuk perjalanannya juga, kalau teman-teman suka menikmati perjalanan naik kereta, Gajah Wong ini jadi pilihan terbaik juga menurut saya, karena banyak disusul sama kereta lain, jadi kita bisa menikmati
rasanya disusul sama kereta mahal, terutama di stasiun Bumi Ayu. Kita bisa turun karena berhenti lama. Di situ kita bisa foto-foto, bisa ngambil video karena stasiunnya bagus banget sesuai dengan namanya ya, Bumi Ayu, bumi yang indah, bumi yang cantik teman-teman. Di sana tadi kita disusul sama kereta api Argo Dwi Pangga dan berhentinya juga lumayan lama. Dan sepanjang perjalanan setelah dari Cirebon itu mulai pemandangannya tuh bagus, kiri kanannya sawah, gunung-gunung, bukit-bukit sampai ke arah Jogja. Jadi kalau misalkan kita liburan ke Jogja naik kereta api Gajah Wong ini, di perjalanan pun kita udah liburan nih, udah healing, liatin hijau-hijau gunung, langit biru yang cakep banget sih. Nah, kalau misalkan teman-teman mau turunnya di stasiun Tugu Yogyakarta, yang emang lokasinya paling strategis dan dekat dengan Jalan Malioboro, untuk keberangkatan pagi hari, yang nggak pagi banget itu ada kereta api Fajar Utama Jogja ya, yang berangkatnya di depannya kereta api Gajah Wong, sekitar setengah 8 pagi. Tarifnya juga mirip-mirip dengan kereta api Gajah Wong, sekitar 300 ribuan dengan armada kereta yang udah ekonomi premium, bukan ekonomi new generation. Cuman untuk kereta yang seperti ini kita nggak bisa nebak pilih kursi atau bikin rumus kereta yang kursinya searah laju kereta itu nomor berapa ya. Saya di ekonomi premium 5 ini tadi ngambil nomor kecil dapat searah laju kereta. Tapi kalau saya duduk di premium 4, 3, 2 itu tadi dapat kursi yang berlawanan arah kereta karena nomor kecilnya yang ada belakang teman-teman kalau dari Jakarta menuju ke arah Jogja. Jadi nggak bisa bikin rumus ataupun tips atau trik ya. Bejo-bejoan aja, saya juga bejo aja nih dapat yang searah kereta. Dan kalau misalkan teman-teman pengennya kereta yang new generation, ekonomi new generation, kalau pagi hari itu adanya cuma Fajar Utama Solo untuk sampai saat ini. Tapi berangkatnya menurut saya pagi banget dan tarifnya lebih mahal ya. Berangkat dari Jakarta tuh jam setengah 6 pagi, kepagian banget menurut saya. Ada lagi tuh baru nanti siang, jam 11-an, ada Gaya Baru Malam Selatan, ada Jakarta Tinggi ya. Tapi tiba di Jogja udah jam 7 malam. Atau mungkin kalau mau yang berangkat malam sekalian sih, kalau new generation ada Progo, ada Mataram, ada Bogowonto. Jadi banyak opsi kereta, pilihan kereta yang menurut saya juga nyaman semua ya. Meskipun sebenarnya kalau saya bilang jalur Jogja-Jakarta ini wajib banget dikasih kereta-kereta spek new generation ya, ekonomi ataupun eksekutif. Tapi emang ada beberapa kereta yang tarifnya lebih mahal, kodenya CA, tapi pakai kereta yang belum new generation. Contohnya Gajah Wong ini. Jadi kunci utamanya kalau teman-teman mau naik kereta yang new generation ya harus tahu namanya. Tapi kalau mau naik kereta yang bisa menikmati pemandangan, perjalanan, berangkat pagi, ada kereta api Gajah Wong ini yang menurut saya bisa jadi opsi pilihan terbaik buat teman-teman pilih dari Jakarta menuju Jogja. Dan dari arah sebaliknya, dari Jogja menuju Jakarta, untuk kereta api Gajah Wong ini berangkatnya bukan pagi hari, tapi berangkatnya nanti malam hari teman-teman, karena keretanya sama, rangkaian keretanya ini sama, bolak-balik tektok gitu. Nggak ada kereta Gajah Wong yang pagi dari Jogja menuju Jakarta. Berangkatnya malam hari sekitar setengah 9 malam dengan rangkaian kereta yang sama. Nah, kalau dari Jogja ke Jakarta nanti ekonominya bakal di paling depan posisinya dan eksekutifnya di paling belakang. Nah, kursi saya di nomor 6 ini dari Jogja ke Jakarta nanti bakal jadi kursi yang hadap mundur atau berlawanan arah kereta, teman-teman. Kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Kita melintas langsung di stasiun Tugu Yogyakarta, teman-teman. Jadi di sini kereta api Gajah Wong nggak berhenti ya. Pemberhentiannya ada di stasiun Lempuyangan. Kalau mau turun di stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu itu bisa naik kereta api Fajar Utama Jogja. Kalau mau yang berangkatnya nggak terlalu pagi. Jadi biasanya ada beberapa kereta yang berhenti di stasiun Tugu Jogja, tapi di Lempuyangannya melintas langsung alias nggak berhenti. Atau berhenti di Lempuyangan, di stasiun Tugu Jogjanya nggak berhenti seperti ini, teman-teman. Ada juga kereta yang berhenti di Lempuyangan dan di Yogyakarta atau stasiun Tugu ini. Kayaknya cuma ada kereta api Bogowonto aja ya kalau dari arah Jakarta. Ada Jumbo. Ada Jumbo, guys. Ya, ketutupan. Penumpang yang turun
rame banget. Jadi hampir satu rangkaian kereta ini dari ujung depan sampai belakang turun di Jogja semua teman-teman. Kadang tuh biasanya udah turun di Purwokerto, Kebumen, Kroya, di Kutoarjo, atas sudah turun. Tapi ini ternyata banyak banget yang belum turun dan penumpangnya tujuan ke Jogja, ke Lempuyangan semua. Naiknya juga dari Pasar Senen semua tadi, dari Bekasi juga dik. Jogja tuh memang nggak pernah sepi ya, tujuan wisata keretanya selalu habis. Tiket-tiket kereta ke arah Jogja tuh selalu habis, mau yang murah, mau yang mahal, mau yang harga 2 juta, kompartemen tuh juga biasanya ludes teman-teman. Ini padahal hari biasa loh, hari Rabu bukan hari Sabtu atau Minggu. Alhamdulillah teman-teman, jam 15:46 tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Lempuyangan, Yogyakarta ya. Tadi terlambat sekitar 8 menit, 11 menit, terus dikejar 3 menit, tiba di Lempuyangan awal 4 menit. Gacor sekali, gokil banget masinisnya, dan lokomotifnya pakai lokomotif tua CC201 7701, tadi full ngebut terus akhirnya bisa tiba di Lempuyangannya malah nggak telat ya, malah kita awal 4 menit dari jadwal yang harusnya 15.50, kita 15.46 udah tiba di Lempuyangan. Yang turun banyak banget dari depan sampai belakang. Emang Jogja itu nggak pernah sepi ya, dan hari ini tiket kereta dari Jakarta menuju ke Jogja padahal hari Rabu habis, termasuk kereta api Gajah Wong. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video naik kereta api Gajah Wong dari Jakarta menuju ke Jogja ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Semoga videonya menghibur dan bermanfaat, memberikan informasi buat teman-teman terkait perjalanan kereta api Gajah Wong di kelas ekonominya. Nantikan video saya selanjutnya. Saya pamit. Salam dari kota Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.